Dr. Cipto. Jadi kita akan ngobrol tentang kesehatan dengan satu topik-topik tertentu bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto atau Anda bisa juga buka IG-nya, Instagram-nya, akun Instagram-nya @rspw Dr. Cipto gitu ya, Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Di situ nanti Anda akan dapatkan layanan-layanan yang apa saja sih yang dilayani Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Ada jadwal dokter spesialisnya juga, ada nomor-nomor yang bisa dihubungin gitu ya untuk layanan kesehatan secara online dan lain sebagainya gitu ya. Atau home care-nya juga bisa ada tercantum di situ semuanya ya. Juga beberapa kali ada video-video edukasi yang seru banget sih. Oke, ini saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Dokter Evan dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang, Bu. Bu Ningrum, sehat selalu, Bu. Oke. Ya. Kedengeran suaranya? Nah, ini udah kedengeran. Oke, Ya, selamat lagi siang. Ya, repot banget di rumah sakit ya, kah, Dok? iya betul. Sedang ada kegiatan. Oke, tapi ini sambil kita bisa ngobrol Ya, di siang hari ini ya, Dok. Oke, Dok, baik, tema baik. kita hari ini apa nih? Kita mau ngobrol tentang Hari ini kita bicara tentang lupus ya. lupus. Oke. Iya, betul. Nah, ini mungkin buat beberapa orang agak sedikit termasuk saya gitu ya. Mungkin hanya beberapa kali berseliweran ketika scroll sosial media tentang lupus. Mungkin Dokter Evan bisa jelaskan terlebih dahulu dengan bahasa sederhana Oh sebetulnya ya, ini apa? Buat Anda nanti yang mau ngobrol bertanya boleh. Silakan ya 081 225 949 atau 081 575 ya. Jadi 800 949. kita bicara tentang lupus ya, Bu ya. Lupus itu Siap. sebenarnya. Iya, halo. Ya, ya, iya, Dok. Kedengeran, Bu, suaranya? Kedengeran, kedengeran jelas Oke. sekali, Dok. Ya, kita bicara lupus itu sebenarnya penyakit autoimun. Jadi kalau kita bicara tentang lupus ya hubungannya sama dengan autoimun. Mm-mm. Nah, penyakit autoimun itu apa sih? Ketika kondisi imunitas kita itu salah mengenal target. Jadi harusnya targetnya bukan untuk misalnya untuk kita lawan, tetapi malah selnya yang tidak salah dilawan. Jadi Mm. menyerang sel yang tidak seharusnya seperti itu. Jadi sel yang baik malah diserang sendiri sama imunitas kita sendiri, Bu, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu penyakit autoimun. Oke, iya. Kalau sekarang orang sudah lebih familiar ya tentang penyakit autoimun gitu ya. Tetapi dulu mungkin orang menyebutnya ini lupus gitu, tapi nggak tahu lupus itu apa. Ternyata lupus ini adalah salah satu dari autoimun, walaupun autoimun itu ada banyak ragamnya Wah, sebenarnya, Dok. betul. Jadi betul, autoimun tuh jenis penyakitnya banyak sekali, macam-macam jenisnya. Ada rematik, Sjögren, banyak penyakit tiroid karena autoimun, jadi banyak sekali. Nah, untuk SLE sendiri yang lebih hebatnya lagi itu nih juga dibilang penyakit dengan 1.000 wajah atau Hmm. 1.000 karena gejalanya hampir banyak sekali menyerupai penyakit-penyakit lain, Bu. Jadi Hmm. sangat susah sekali untuk mendiagnosa SLE karena ya penyakitnya itu punya banyak gejala dan banyak menyerang organ lain. Jadi makanya dia sampai dibilang penyakit yang 1.000 wajah gitu seperti itu. Hmm. Oke. Nah, lalu untuk menegakkan diagnosa bahwa ini lupus berarti butuh perjalanan panjang dong, Dok, atau Betul, betul. atau apa ya, butuh digali gitu terus Iya, atau seperti betul apa? sekali. Jadi nggak bisa kita datang langsung, wah ini lupus susah Hmm. sekali. Karena biasanya gejalanya yang mirip-mirip, misalnya demam. Orang Mm-mm. demam itu kan, wah sering ya, sering kali demam, disertai nyeri, nyeri misalnya nyeri lutut, nyeri sendi, itu kan juga bisa mudah terjadi. Ternyata kalau terus-menerus bisa saja mengarahnya nanti ke SLE atau kita bicara lupus, sistemik lupus erythematosus. Jadi lupus sendiri memang banyak macamnya juga, Bu. Tapi Mm-mm. kita hari ini bahasnya lebih ke SLE seperti itu. Oke. Nah, eh silakan, Dok, kalau dari gejala dan lain sebagainya si lupus ini sebetulnya apa sih? Seperti apa sih? Oke, kita bicara mengenai dulu apa awalnya dulu ya. Mm, boleh.
Apa sih lupus itu tadi? Jadi merupakan salah satu penyakit kondisi autoimun. Di Mm, sini biasanya pasien memiliki manifestasi klinis itu biasanya dua organ. Jadi biasanya lebih dari dua organ. Itu baru kita mengarah, oh ini jangan-jangan ada hubungannya sama lupus nih. Maksudnya mm, dua organ itu apa? Jadi bisa ada kelainan kulit, terus kelainan ginjal, atau kelainan otot, terus kelainan paru-paru, kemudian kelainan jantung. Jadi dia menyerang beberapa organ itu, Bu. Jadi kalau misalnya kita ada pasien yang curiganya loh, ini kok banyak problem ya. Lah, mm, ada ginjalnya kena, ada kulitnya kena. Wah, jangan-jangan dia ngarahnya ke SLE nih, seperti itu. mm, mm, Kejadiannya ini lupus ini juga penyakit autoimun yang kompleks, Bu. Jadi memang banyak sekali penyebabnya dan memang belum diketahui pasti kenapa. mm, Yang jelas ini merupakan penyakit autoimun. Jadi memang akibat imunitas kita salah mengenai target. Dan kejadiannya ini yang pertama tinggi di wanita, Bu. Ya, itu harus aware dulu. Jadi mm, wanita itu lebih tinggi dan puncaknya itu di usia 18 sampai 40 tahun. mm, Dari 13 sampai 18 sampai 40 tahun itu biasanya terjadi seperti itu. Di mm. Indonesia sendiri juga memang paling sering pada wanita. Jadi bisa kejadiannya itu sampai rasionya 15:1, Bu. Wih, tinggi Jadi banget. tinggi banget perempuan dan umumnya di rentang usia tertinggi di 21 sampai 30 tahun dan puncaknya di usia 28 tahun seperti itu, Bu. Mm, mm. Kalau Oke. pada anak-anak biasanya 9,5:1. Jadi kalau kan tadi bisa juga pada usia 13 tahun rasionya perempuan tetap lebih banyak yaitu 9,5:1. Tapi meningkatnya usia makin tinggi perempuan lebih jelas lebih banyak seperti itu. Mm, mm, mm. Oke. Nah, setelah tadi penyebabnya apa sih, Dok? Jadi penyebabnya memang banyak sekali. Kita bisa bicara ada berperanggapan mengenai ada hubungannya dengan gaya hidup yang jelas pertama. Mm, Kalau gaya hidupnya kita kurang sehat, kurang banyak capek, seperti itu ya pengaruh juga faktor lingkungan, paparan sinar matahari berlebih. Jadi paparan sinar matahari berlebih ini diteliti juga bisa meningkatkan resiko lupus. oh. Mm, mm, Dan juga faktor genetik. Pasti faktor genetik ini eh, diturunkan dan memang blueprint kita. Jadi ya mau nggak mau ya risikonya lebih kena karena tadi di usia perempuan dan di ras-ras tertentu yang lebih rentan. Biasanya yang kulitnya lebih warnanya nggak gelap seperti ras Asia mm, itu maaf kulitnya yang berwarna ras Asia, ras Afrika dan Hispanik gitu, Bu. Jadi itu lebih sering. Terus kalau keluarganya ada yang riwayat lupus ya ini bisa diturunkan seperti itu. Terus tadi faktor lingkungan ada obat-obatan khusus yang dapat meningkatkan menjadi penyebabnya lupus seperti golongan prokaneniaid dan hidralazin. Dan ada beberapa infeksi virus yang dapat memicu gejala pada orang yang rentan terhadap SLE seperti itu. mm, mm. Ya. Eh, kalau si SLE atau ini SLE itu sistemik lupus erythemus ini em, memang lebih banyak dijumpai pada wanita gitu ya. Tadi yang Ya. disampaikan Dr. Evan. Wanita usianya puncaknya di usia 28 bandingannya banyak banget 15:1. Wih, cewek itu rentan banget ternyata. Ya, dan pertanyaan biasanya bertanya, menular nggak sih dok? Ini apa Oh, penyakitnya? Wah, ini nggak menular, jadi tidak berhubungan dengan hubungan darah atau hubungan seks tidak menular sama sekali seperti itu. mm-mm. Tapi gejala awal ini bisa dikenali dari awal nggak sih dok? Memang agak susah karena ya tadi berbagai macam apa Timbulnya. ya timbulnya banyak sekali. Hmm. Ini memang keluhannya banyak, jadi ya agak susah untuk menilainya seperti itu. Hmm. Tapi memang, nah ini yang jadi pertanyaan juga. Bisa sembuh nggak sih kalau si lupus ini? Ya, penyakit autoimun memang susah untuk disembuhkan ya Bu ya. Bisanya kita tekan autoimunnya atau imunitasnya supaya tidak terjadi namanya serangan atau flare seperti itu. Hmm. Oh, istilahnya flare ya. Flare ini adalah
serangan atau timbul gejala di Iya, bagian mana yang terkena gitu kan? betul, 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 betul sekali. Hmm, hmm, hmm. Tapi untuk si pasien ini agar apa ya, kualitas hidupnya bisa bisa tetap baik dalam artian dia bisa beraktivitas, dia tetap bisa ini bisa nggak dok? Karena kalau dilihat ini rentang usianya adalah usia-usia yang sangat produktif sebetulnya. Betul. Ya, jadi memang untuk meningkatkan apa, kualitas hidupnya ya pasti jangan mudah terserang satu keluhan yang muncul karena keluhannya utama lupus itu memang dominannya ada tiga. Yang Mm-mm. pertama itu rasa lelah yang ekstrim. Nah, kalau ketika rasa lelah pasti kan kualitas hidup menurun. Ya. Kemudian khas juga pada perempuan itu ada ruam di kulit di bagian pipi yang namanya ruam kupu-kupu atau butterfly rash. Ini khasnya sekali pada pasien SLE. Jadi Mm-mm. kemerahan di bagian pipi dan sekitar hidung. Mm-mm. Kemudian ada juga nyeri persendian. Jadi sakit sendi, kemudian sakit kepala. Nah, itu kan mengganggu semua aktivitas ya, Bu ya. Jadi memang ya dengan menurunkan apa gejalanya pasti eh, kualitas hidupnya juga meningkat seperti itu. Oke. Artinya kalau misalnya tadi kita ngomong bahwa ini agak sedikit susah untuk sembuh, apakah si pasien lupus ini memang harus tadi ya kontrol teratur lah atau minum obat Betul, sehat ya. terus Jadi kita gimana? belum bicara mengenai ke pengobatan. Ya. Memang ini kan gejalanya tadi. Jadi memang biasanya mengenai kita mulai curiga kalau sudah terjadi beberapa apa keluhan di beberapa organ seperti misalnya di bagian otot, misalnya sering sakit sendi, sering sakit otot, kemudian di kulit muncul ruam kupu-kupu, kemudian adanya kemerahan, kemudian di ginjal juga timbul seperti uh, kata urinnya berwarna merah atau berkeluarkan busa, itu juga Mm, harus kita periksa karena takutnya ada masalah di urinnya. oke. Mm, Kemudian di masalah di perut atau gastrointestinal itu bisa muncul mual muntah dan nyeri abdomen. Kemudian di paru bisa terjadi sering batuk, kemudian sering nyeri dada. Nah, itu karena adanya kelainan pleura seperti pleuritis atau pneumonitis atau juga bisa timbul hipertensi pulmonal atau emboli pulmonal. Jadi banyak penyebabnya radang di paru. Di jantung juga bisa, di jantung juga terjadi namanya perikarditis, endokarditis, miokarditis sehingga menyebabkan nyeri dada. mm, Kemudian di bagian mata juga bisa, kemudian di bagian liver juga terjadi pembengkakan liver dan ginjal, liver dan liannya. mm, Kemudian juga di darah itu bisa sampai terjadi namanya anemia, leukopenia, atau trombositopenia. Jadi kelainannya itu, nah tadi makanya 1.000 wajah banyak penyebabnya bisa gejalanya bisa banyak sekali. Nah, ketika pasien mempunyai penyakit yang loh kok banyak banget ya, ada kelainan ginjal, apalagi masih usia muda, kemudian sering demam yang enggak kunjung sembuh, hilang timbul, lah itu jangan-jangan sering nyeri, nyeri sendi. Nah, kita harus mulai aware apakah ini mengarah ke SLE. Nah, SLE sendiri memang ada beberapa penilaian yang jelas dari gejala klinisnya. Kemudian juga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ya seperti kita melihat untuk eh, profil untuk antibodinya seperti ANA. Nah, kemudian nanti ada kelanjutan dengan anti dsDNA yang untuk kita mengkonfirmasinya juga. Nah, seperti itu, nah, kita baru bisa bisa mendiagnosa ini. Oh, ini arahnya ke SLE. Biasanya pasien yang SLE itu ananya positif, Bu. 95% itu ananya positif seperti itu. mm, mm, Ya, mm. ketika sudah seperti itu, ya berarti arahnya kan sudah ana positif itu biasanya penyakit autoimun. Jadi, ana positif belum tentu SLE, tetapi pada pasien SLE biasanya ana positif seperti itu. Oke, jadi karena tadi di awal kita sudah bilang bahwa penyakit autoimun itu ada banyak banyak banget ragamnya dan si lupus ini adalah salah satu gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau orang kena autoimun belum tentu itu lupus, tapi lupus itu adalah autoimun gitu ya. Betul. Yang Iya, itu harus diperjelas terlebih dahulu ya, Good News Family. Dan ini usianya tadi dari rentang 18 sampai 40 tahun. Nah, ini yang harus harus diwaspadai tadi. Nah, oke. Sekarang
Pengobatan dok, ini Ya, masuknya seperti apa? jadi pengobatannya intinya memang obatnya jenis banyak Bu, tergantung kondisinya berat, ringan atau sedang. Mm-mm. Tetapi tujuannya yang tadi kembali ke imunitas kita biasanya diturunkan. Prinsip utamanya imunitasnya diturunkan, tapi dengan menurunkan imunitas ada juga efek sampingnya. Mungkin jadi imunitas turun ya kita juga harus menjaga supaya tidak terjadi paparan seperti Infeksi. mudah terkena infeksi, betul. Jadi mungkin lebih pakai masker atau seperti apa itu untuk membantu mengurangi resiko terjadi paparan infeksi. Mm-mm. Kemudian yang kedua tadi lingkungan juga harus kita atur, kita harus perhatikan. Jadi kalau paparan sinar matahari nggak boleh sering, kemudian kedua misalnya pola hidupnya tidak baik, ya kita harus mulai memperbaiki semua pola hidup harus baik, makanan yang sehat. Karena ada beberapa makanan juga meningkatkan pemicunya kambuh pada pasien SLE seperti itu. Oke. Jadi Artinya kembali kalau lagi obat-obatan dan pola hidup sehat seperti itu, Bu. jadi kalau memang udah tegak diagnosisnya, benar-benar dia harus jaga itu seumur hidup ya dok ya. Iya, betul. Karena dan ini penyakit yang memang ditangani spesialistik ya, Bu, ya. Karena ke dokter penyakit dalam. Jadi memang kalau memang ada pasien yang curiga seperti tadi, misalnya gejala demam terus-menerus, wanita, terus ada masalah di ruam di kulit, nah itu kita harus mulai aware, oh ini harus konsultasi ke penyakit dalam, bahkan kalau misalnya sudah itu ke penyakit dalam yang konsulen ke rheumatologi, seperti itu. Oke. Nah, eh, menariknya ya Guntur Shally, ini kalau kita ngelihat kan eh, Iya, gimana kasusnya Bu? kayak kayak apa sih dok? Kayak tadi kan kita ngomong tentang em, kelainan imun ini sepertinya semacam kayak yang semakin hari kok kayak semakin banyak gitu ya, semakin kelihatan gitu ya. Autoimun ini semakin kasusnya semakin banyak gitu dan lain sebagainya termasuk si lupus ini. Apakah memang karena tadi kita ngomong ini nggak ditularkan sebetulnya, tetapi kenapa kok kasusnya semakin banyak dok? Iya, gimana Bu? Sorry putus-putus. Oh, putus-putus ya. Jadi kalau hari-hari ini kan kita ngelihatnya kayak kasus autoimun termasuk si lupus ini kan semakin banyak kasus yang ditemuin gitu ya dok ya. Apa memang dari dulu angkanya itu memang banyak gitu ya atau tidak terungkap gitu ya atau yang berobat itu sekarang semakin banyak atau memang karena ada faktor-faktor tertentu yang membuat semakin banyak penderita autoimun termasuk si lupus ini dok? Jadi memang ya pasti mungkin kita namanya dulu fenomena gunung es ya yang terlihat itu kan mungkin sebenarnya lebih susah untuk diketahui. Jadi ya seakan-akan sedikit padahal tetapi eh, banyak sekali mungkin dan pemeriksaan penunjang kan semakin lama semakin meningkat. Ya itu makanya terdiagnosa juga lebih keilmuan kan juga terus berkembang. Jadi lebih banyak yang terdeteksi seperti itu. Oke. Jadi sekarang memang lebih banyak terdeteksi, tapi sekali lagi kalau tadi penyebabnya seperti yang dokter Evan sampaikan ada banyak macamnya dan sebetulnya belum bisa dipastikan penyebabnya si A gitu ya dok ya. Iya betul karena multifaktor sekali untuk kasus lupus ini. Oke. Nah, bisa dicegah nggak? Untuk pencegahan ya memang kembali lagi karena ini terjadinya penyebabnya masih multifaktor ya yang kita bisa cegah yaitu dengan pola hidup sehat. Karena ya tadi pola hidup sehat kan yang meningkatkan resiko yaitu gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, alkohol, kurang tidur itu bisa meningkatkan resiko. Nah, dengan kita menjaga hidup yang sehat, ya rutin berolahraga, batasi asupan alkohol, tidak merokok, kemudian istirahat yang cukup, resiko terjadinya paparan untuk terjadinya penyakit autoimun ini ya berkurang seperti itu. Oke. Jadi memang balik lagi pola hidup sehat itu harus dikedepan Iya, gitu ya, harus dilakukan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk kita jawab terlebih dahulu ya, Dok ya. iya. Selamat siang, Dokter Evan mau tanya, apakah wanita dan berusia di atas 45 tahun masih bisa terkena autoimun atau lupus? Terima kasih. Ya, jawabannya masih bisa. Itu rentang itu adalah kejadian tersering, tetapi pada anak pun masih bisa, pada usia 40 tahun ke atas masih bisa. Tetapi resiko apa insidensi atau tingkat kejadiannya lebih rendah seperti itu. Hmm. Jadi memang masih memungkinkan terjadi pada usia lebih seperti di atas 40, tetapi biasanya jarang.
Jadi kalau misalnya usia seperti itu ya kita harus pastikan juga apakah itu betul SLE atau memang kelainan di ginjalnya atau bukan SLE seperti itu. Tetapi masih mungkin bisa. Ya, jadi harus ada pemeriksaan penunjang lagi seperti tadi untuk cek ananya, kemudian anti DSDMA-nya untuk lihat untuk faktor autoimunnya ada tidak seperti itu. Tapi kalau ada gejala klinis yang khas, ya mas berarti mungkin apalagi kalau tadi misalnya nyeri demam, demam yang hilang timbul, kemudian ada ruam di wajah, kemudian terjadi juga apa penyakit ginjalnya, ada kebocoran urin, kemudian tiba-tiba ada infeksi endokarditis atau pleuritis, ya itu harus kita aware ke sana. Jadi khasnya kalau misalnya ada gejala disertai terus apa lebih dari 2 organ yang kena lah itu kita harus aware ke arah SLE begitu. Oke, jadi warningnya adalah kalau dua organ yang terkena, gitu ya. Ya, Apapun itu gitu. Makanya perlu dicek fungsi organ dalam tubuh ketika ada gejala awal di situ, gitu ya. Selamat siang dok, mau tanya, apakah semua jenis autoimun lebih banyak menyerang wanita? Apakah pria juga bisa terkena autoimun? Terima oke. kasih. Wah, pertanyaannya bagus. Betul sekali. Jadi, jenis autoimun tertentu tidak hanya wanita. Misalnya penyakit autoimun pada laki-laki itu biasanya sarkoidosis di lumbar. Jadi sakitnya di punggung. Usia muda tiba-tiba pinggang punggungnya sakit sekali, nggak bisa berdiri, jadi bambu spine. Jadi tulang punggungnya itu seperti rusuk bambu karena ada peradangan autoimun di daerah situ. Itu biasanya umumnya seringnya terjadi pada laki-laki. Kebalikan, kalau tadi yang SLE itu seringnya perempuan, kalau yang ini seringnya di laki-laki seperti itu. Jadi tidak mesti hanya perempuan. Ada jenis autoimun yang di laki-laki seperti itu. Mm-mm. Jadi memang ada jenis autoimun yang juga lebih banyak menyerang pria gitu ya. Iya, Ini kita betul. nggak bisa bedain, nggak bisa apa bilang hanya wanita saja yang berpotensi terkena autoimun, tetapi pria juga bisa. Tapi memang mungkin jenis yang berbeda. Khusus untuk si lupus ini memang lebih banyak pada wanita. Nah, Ya, yang pada wanita juga lebih banyak ada lagi yang namanya Sjögren syndrome. Biasanya mata kering. Nah, itu juga harus hati-hati kalau misalnya punya mata kering, airnya susah apa keluar matanya, mulut kering, matanya sering kering ya, itu jangan-jangan ada autoimunnya juga. Itu namanya Sjögren syndrome. Itu biasanya juga sama sering di wanita bisa 10 atau 15 banding 1. ini gimana sih dok? Matanya kering itu dalam artian apa? Nggak bisa nangis gitu, nggak bisa keluar air mata? Iya, jadi eh, air matanya itu kan ada kelenjar air mata ya, Bu. Jadi dia nggak bisa memproduksi air matanya seperti itu. Oh, ini terus rasanya gimana? Padahal kan harusnya ini dibasahi kan si bola mata ini Iya, oleh si kelenjar air mata itu kan. betul. Oh, oh ada yang seperti. Ih, tapi kalau kita ngomongin autoimun ternyata banyak banget ya orang Iya, dulu pikirnya hanya hanya autoimun itu hanya ada kelainan di kulit lah atau di sendi lah gitu ya. Tapi ternyata mm, ragamnya banyak gitu ya. iya. Jadi kalau yang perempuan itu hubungannya SLE sama Sjogren syndrome, kalau yang laki-laki biasanya ke ankylosing spondylitis atau bambu spine tadi. Oke. Jadi, Jadi jadi kalau dia laki-laki kita misalnya usia muda, biasanya olahraga teratur, tiba-tiba wah loncat aja kesakitan, terus punggungnya kaku, wah itu jangan-jangan arahnya ke ankylosing spondylitis biasanya seperti itu. Oke dok, ini ya kalau tadi dari perbincangan kita dari awal dengan dokter Evan gitu ya, saya bisa menarik satu benang merah bahwa sepertinya autoimun maupun itu lupus atau apapun itu justru menyerang pada orang-orang usia produktif. Betul, kalau autoimun memang kan ketika imunitas ya kita secara sistem imun, memang kan imunitas kita pada usia muda itu kan lebih baik ya Bu ya dibandingkan usia Hmm. tua. Makanya terlalu muda kenapa juga jarang? Karena imunitas itu seperti pengulangan Bu. Kalau Mm, kita waktu muda mungkin belum banyak perang, mm, mungkin mm. seperti itu. Tapi kalau sudah mateng, ilmunya kan mateng, jadi sudah banyak perang, tapi juga ya lagi matur-maturnya, lagi bagus-bagusnya. Makanya pada usia kita yang tadi bilang usia produktif itu kan tubuh paling
merasa kita paling punya kekuatannya itu kan di usia muda seperti itu, di 20 Betul. sampai 30 kan Mm-mm. Oh, ibaratnya aktivitas paling banyak pun nggak kerasa capek ya kan Bu, iya, seperti iya, itu. iya, iya. Karena Iya, iya. imunitas kita lagi bagus-bagusnya, kekuatan otot kita bagus-bagusnya, tapi nek salah salah baca atau terjadi namanya autoimun ya radangnya paling kuat, makanya paling terdeteksi di usia seperti itu. Tapi nanti nek sudah geriatri imunitas kan kita turun, jadi ya Mm-mm. nggak perlu obat mungkin sudah turun sendiri imunitasnya kan, jadi untuk resiko terjadinya autoimun juga berkurang gitu. Oke, ya, 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 betul. Ini saya bisa memahami nih di sini nih penjelasannya Dokter Eva nih. Karena memang puncak-puncaknya si imun tubuh itu dalam kondisi terbaiknya gitu ya. Tapi Iya, dia salah membaca sasaran gitu. Salah membaca sasaran atau salah membaca ya, yang diserang justru tubuhnya sendiri, bukan dia menyerang sesuatu yang dari luar. Ini semacam kayak sebenarnya kayak dilema nggak sih dok sebenarnya kayak ya. ya kalau kita memang itu kan kembali lagi makanya memang autoimun itu penyakit yang banyak faktornya penyebabnya. Ketika kita dapat ya imunitas itu malah jadi mata dua buat kita. Mm-mm, Jadi pedang mata dua bisa nuncap ke kita sendiri, makin radangnya makin kuat, ya kalau nggak diturunkan ya apa terjadi namanya gejala klinis karena inflamasinya berlebihan. Tetapi ketika tidak punya autoimun ya imunitas kita baik ya jadi kita lebih sehat, nggak mudah terkena infeksi atau seperti itu. mm, Makanya pola hidup sehat itu kembali lagi ke sistem kekebalan tubuh seperti radikal bebas dan antioksidan. Itu makanya kita harus banyak meningkatkan antioksidan supaya kita bisa melawan radikal bebas. Karena radikal bebas itu yang bisa juga salah satu resiko untuk terjadinya perubahan mutasi gen atau apa yang bisa nanti pengaruhnya bisa saja mudah terjadi autoimun seperti itu. Dan oh, memang kita ini sudah lahir ada faktor genetiknya, blueprintnya. Jadi itu yang nggak bisa diapa-apakan. Kalau memang mm, sudah ada keturunan, misalnya anak lagi yang laki-laki, mm, ternyata kakeknya, maaf kakeknya betul, kakeknya punya riwayat dulu waktu muda kok pernah apa nggak bisa jalan ya sakit sekali. Wah, itu mm, ternyata kena ankylosing spondylitis mm, atau yang bilang lupus spine. Terus ternyata orang tuanya dulu air matanya sedikit, sering kering, mulutnya kering. Wah, ternyata kena Sjogren syndrome. Yaitu anaknya nanti atau cucunya risiko kenanya besar seperti itu diturunkan. Karena kita memang tidak bisa mengubah blueprint kita, ya kitanya sudah fix itu, sudah punya genetik bakatnya. Apalagi kalau kita pola hidupnya tidak baik, kemudian gaya hidupnya ngawur, kurang tidur, kemudian radikal bebasnya tinggi, stres oksidatifnya tinggi, ya kelama-lamaan terjadi ya perubahan seluler kita ke inti sel kita. oke, ya. eh Kalau ini kan kita jadi lebih jelas gitu ya, Good News Family. Jadi akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin berputar di kepala gitu ya. Kenapa kok sekarang jadi semakin banyak dan yang sebagainya. Ini sebenarnya juga pola hidup sehatnya itu tadi gitu ya, untuk kita bisa terima untuk tangkal radikal bebas dan lain sebagainya yang memang harus harus diusahakan dan diupayakan kan seperti itu. Nah, oke ini udah sebentar, sebentar. Ada yang nanya nih. Bentar ya, ini harus dibuka dulu. Selamat siang dok, selamat siang Ningrum. Selamat siang. Saya ada orang tua dari rekan yang meninggal di usia 70-an dan pengidap lupus, akhirnya meninggal karena gagal ginjal. Apakah lupus ini menyerangnya organ paling lemah, istilahnya seperti komorbid pada COVID dok? Dan satu lagi dok, kalau banyak menyerang wanita, apakah ada hubungannya dengan hormon estrogen? Terima kasih. Baik, Pertanyaannya keren banget ini. wah, penanyanya banyak ya, tapi bagus sekali. Bagus Jadi banget ya. kalau kita usia usia 70 tahun, ya kita bisa saja dia memang akibat komplikasi dari ginjal. Kita tahu sendiri tadi ketika kita terkena SLE terjadi peradangan juga di ginjal. Ginjal itu terjadi kebocoran ginjal yang lama-lamaan jadi gagal ginjal seperti itu. Atau penyakit lain, ginjal itu kan juga penyakit yang disebabkan oleh hipertensi dan gula. Apakah eh, pasien tersebut ada riwayat hipertensi atau gula yang memperparah kondisi ginjalnya seperti itu. Hmm, ya.
Jadi memang kita tidak bisa langsung mendiagnosa oh ini akibat SLE-nya atau ada penyakit lain enggak karena kita tidak melakukan pemeriksaan. Tetapi ya karena SLE saja memang bisa mengalami atau gangguan di ginjal yang kelama-lamaan kalau tidak teratasi ya akan terjadi gagal ginjal ya akhirnya kerusakan ginjal permanen dan cuci darah seperti itu. Mm, 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 Dan yang mm. kedua tadi pertanyaannya mengenai estrogen ya betul. Mm, Memang di wanita itu kan perannya lebih hormonalnya ke mm, estrogen. Dan beberapa penelitian itu ketika estrogennya tinggi itu memperburuk gejala klinisnya SLE seperti oh, itu. mm. Tetapi untuk meningkatkan resikonya penyakitnya terjadi itu untuk saat ini masih belum bisa dibicarakan ya Bu. Jadi belum Mm, belum ada resminya apakah karena hubungannya dengan estrogen, tetap kita belum bisa pastikan karena ya SLE sendiri memang tadi banyak faktor gitu seperti itu. mm, mm. Jadi kalau si estrogen ini sejauh ini yang dilihat adalah ketika tingkat estrogennya tinggi, Iya, flare. SLE-nya makin buruk. Iya, Nah, flare-nya masih makin kelihatan buruk gitu ya. Atau flare itu iya. pasti kayak kumat, apa ya, timbul gejala yang keluar lah gitu ya. Yang selama ini mungkin dirasakan gitu. Karena timbulnya ini si flare ini banyak gitu ya. Mungkin kayak kelelahan yang kronis gitu Nah, bisa. jadi flare itu sebenarnya ketika gejala autoimun kambuh, Bu. Jadi Hmm. nggak hanya SLE, misalnya penyakitnya Iya. tadi, ankylosing spondylitis, ya tiba-tiba punggung bawahnya kaku. Nah, Hmm. kalau misalnya Sjogren syndrome, ya matanya kering terus, nah itu seperti itu. Tapi flare itu ya istilahnya kambuh pada penyakit autoimun. Hmm. Jadi kambuh pada si penyakit autoimun ini. Nah, em, kalau bisa dibilang ini eh tadi ya mungkin sudah menjawab pertanyaannya ya. Estrogen ini bukan sebagai penyebab gitu ya, belum ditemukan, tetapi dihubungkan dengan si flare-nya aja gitu ya. Jadi kalau kadar estrogennya sedang tinggi, dia akan flare-nya akan semakin memburuk lah istilahnya seperti itu. Tapi belum sampai ke penyebab kalau dia menyerang lebih banyak ke wanita gitu. Apa ada hubungannya dengan estrogennya enggak? Belum ada sampai saat ini. Entah kalau nanti semakin ditemukan fakta yang lain gitu ya. Ya, karena keilmuan kita ya selalu bertambah ya dengan Betul, penelitian betul, betul. untuk melihat diagnosanya, alatnya, Mm-mm. kemajuan teknologi itu juga pengaruh juga nanti ke dunia medis seperti itu. Oke. Oh ini dok, tadi kan apakah lupus ini menyerangnya organ yang paling lemah? Oh ya, enggak. Jadi kita tidak bisa pastikan organ yang lemah yang mana ya sebenarnya. Karena ya tadi ini penyakit tibu aja. Jadi Mm-mm. multi organ kenanya. Hmm. Karena kan namanya sistemik itu adalah penyakit yang kena seluruh tubuh ya. Jadi Mm-mm. ya memang biasanya bukan karena menyerang. Karena organ kita itu sebenarnya nggak ada yang lemah, Bu. Ya, Hmm. tidak ada kita pernah membahas organ ini lebih lemah dari tidak ada. Mm-mm. Tetapi ya adanya organ ini lebih kena karena misalnya mekanisme penyakitnya di sana, reseptornya di sana. Bicaranya seperti itu. Jadi tidak ada organ yang Tuhan menciptakan kita kan sebenarnya sudah luar biasa ya, komplit ya. Jadi Ya. saling membantu, saling apa fungsinya masing-masing. Mm-mm. Jadi tidak ada organ yang lemah itu sih enggak. Mungkin lebih karena satu, dia memang mungkin peradangannya banyak di sana, akibat reseptornya lebih di sana. Jadi tubuh memang lebih sangat spesifik sekali seperti itu. Oke. Tapi selalu ya dok, awalnya adalah timbul peradangan kah untuk si lupus ini? Ya betul, karena musuh kita dari lahir itu ya sudah semua peradangan dari kita janin terbentuk itu kan kita penyakitnya juga penyakit peradangan, Bu. Jadi ya apapun semua penyakit itu sebenarnya infeksi, yaitu ya akhirnya menyebabkan peradangan. Mhm. Penyakit penuaan itu juga peradangan seperti itu. Kita Oke. kan kalahnya sama penyakit degeneratif ya degeneratif sendiri kan bertambahnya itu juga karena peradangan kita lebih besar ya Mhm. terus tubuh kita tidak bisa mengatasi ya jadinya penurunan kondisi seperti itu. Makanya Oke. lebih Mhm. ilmuwan kita memang lebih banyak intinya meningkatkan satu jangan meningkatkan antioksidan kita supaya tidak terjadi stres oksidatif.
Ya itu yang radikal bebasnya tinggi, seperti ngerokok, kurang istirahat, stres. Jadi kita stres itu juga meningkatkan imunitas kita akan turun. Mm-mm. Jadi mudah sekali kena penyakit seperti itu. Karena dari pikiran kita ada nanti perannya ke hormon, bukan hormon, ke endorfin, ke itu yang pengaruh nanti sekali juga ke kita, sistem imun kita, sel T, sel B, gitu. Banyak sekali. Jadi kompleks sekali. Iya, ini memang jadi lebih kompleks banget. Nah, Dok, eh kadang-kadang kan orang mengabaikan gitu. Ada misalnya nih saya atau apa gitu ya. Kapan sih harus mulai cari tahu gitu ya kondisi tubuh kita seperti apa gitu. Apakah kalau tadi timbul gejala peradangan, terus timbul gejala apa gitu, terus Ya, harus. jadi kalau memang kita bicara mengenai autoimun, ya kita memang biasanya penyakitnya kronis. Ya, Mm, kuncinya itu penyakitnya enggak 3 hari sembuh, tapi berulang kali. Nah, itu kok kita ada penyakit yang berulang kali lah. Ayolah aware, kita cari ini apa nih, jadi ada yang tahu. Ini sakit apa sih sebenarnya? Kadang-kadang orang kan sudah mulai takutnya loh kalau berulang kali. Nah, itu harus kita mulai aware. Kalau kita bicara SLE, yang tadi gejalanya banyak, terus sering demam, sering mudah lelah, muncul butterfly rash, ya itu harus konsultasi ke dokter. Apakah ada arah ke sana? Karena belum tentu keluar seperti itu, Bu. Tiba-tiba ada kelainan 2 organ. Otak misalnya, ada tiba-tiba ada yang penyakit karena jadi susah, kelainan otak, misalnya kena kayak seperti stroke, seperti itu. Nah, itu mm, bisa saja, Bu, karena SLE, tidak harus demam dan lain-lain. Karena yang diserang pada saat itu adalah si otak ini Ya, ya. mungkin kenanya betul otaknya seperti itu. Jadi ada saraf yang terkena, kemudian dia semacam kelumpuhan gitu ya. Stroke itu semacam kelumpuhan di bagian apa gitu. Nah, ini harus dicari tahu. Oke, ya. Ah, ini memang menarik ya, Gus Shally kalau misalnya ngobrol ini. Buat Anda yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh loh kita ngobrol tentang lupus atau tadi berulang kali disebutnya SLE. SLE itu adalah sebentar. SLE ini itu kepanjangannya apa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Tadi saya udah baca. Systemic lupus erythematosus gitu ya. Systemic lupus erythematosus. Nah, ini em, yang kita sebut sebagai SLE atau lupus. Hari lupus ada loh diperingati sebagai hari lupus. Ini Dokter Evan lagi izin terputus sebentar. Jadi kita masih ngobrol. Oh, ada yang kirimkan WhatsApp. Hmm, oke. Ada yang bertanya lagi. Hari Lupus Dunia itu ada diperingati juga loh. Nah, wih, oh iya nih, ini kita ngomongin tentang lupus karena Hari Lupus Sedunia itu diperingati setiap tanggal 14 Mei. Nah, 14 Mei itu nanti Rabu depan, itu adalah Hari Lupus Sedunia. Jadi hari ini kita ngobrolin tentang SLI atau tadi Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Ya, oke. Iya, Dok, Ya, Hari Bu. Lupus Dunia itu 14 Mei ya, Dok? Coba saya kalau itu harus lihat dulu, Bu. Nggak hafal kalau untuk itu. Iya benar, ini diperingati setiap tanggal 14 Mei. Oke. Oh, pas 14 Mei ya berarti. Apa? Oh iya ya, bulan Mei. Makanya tadi saya cari temanya lupus karena tanggalnya nggak tahu pastinya, Bu. Tapi bulan Mei betul. Betul kan? Makanya saya carinya tentang lupus hari ini. Oke, ini tadi ada yang tanya gini. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya gitu ya, kirimkan WhatsApp. Dok, Betul. maksud ya soal tadi organ yang lemah komorbid itu begini, misalnya wanita perokok. Jika muncul lupus, maka yang diserang paling parah paru-parunya. Lalu jika waktu muda punya sakit mah, maka lupus di usia selanjutnya yang muncul lebih menyerang ke lambung. Jadi akhirnya sulit mendeteksi lupus ini karena dikira pemburukan dari gejala awal. Terima kasih sebelumnya. Oke.
Baik, untuk pertanyaannya, untuk kasus seperti ini memang kita susah untuk menilainya ya Bu, karena kita ketutupan karena misalnya tadi merokok, Mm-mm. jadi kasusnya betul terjadi peradangan, jadi mudah batuk, terjadi bronkitis, terjadi pleuritis, kan kita mikirnya pertama malah, oh ini gara-gara merokoknya ini, nah atau yang kedua tadi penyakit lambung. Mm-mm. Kalau misalnya hanya lambungnya, ulu hatinya sakit, tapi tidak ada penyakit yang lain, ya kita tidak akan memikirkan ke arah SLE tadi. Karena kalau kondisinya seperti itu kan malah kita penyakit utamanya atau umumnya disebabkan tadi rokok atau lambungnya misalnya seperti itu Bu. Tapi kalau misalnya ada gejala demam biasanya atau yang lain disertai penyakit tertentu, apakah murni karena tubuh yang lemah itu jadi kena, saya tidak bisa jawab. Untuk saat ini secara teoritis memang tidak berhubungan langsung ya Bu. Karena Hmm. memang mau tidak ada SLE pun kan sudah terkena terkena paru sendiri, misalnya merokok sudah terjadi peradangan kan Bu, sudah terjadi. Mm-mm. Apakah SLE-nya itu ada di situ radangnya tambah besar karena menyerang itu, ya mungkin belum tentu juga, karena kan tadi lebih sistemik Bu, jadi memang semua ndelalah aja sudah memang kondisinya organnya memang sudah lebih lemah seperti itu Bu. Cuman Mm-mm. kalau SLE itu tidak yang menyerang lebih ke misalnya merokok terus nanti eh, terjadi sakit ke paru-parunya seperti pleuritis, enggak, tapi lebih ke multi organ. Jadi ketika misalnya pasien mengalami enggak harus demam ya, tiba-tiba ada penyakit di livernya atau terus kemudian penyakit di ginjalnya, ketika terjadi menyerang dua organ ya kita mulai aware itu kan adakah penyakit mengarah ke lupus atau enggak seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan Dadi kan kalau dia perokok terus kemudian lupusnya menyerang si organ paru-paru. Tidak, Ya, belum tentu juga gitu ya karena ini belum belum karena belum tentu juga, karena kan memang sudah dengan merokok sendiri kan terjadi peradangan atau ya di paru-parunya seperti itu. si paru-paru itu sudah bermasalah dulu gitu ya. Sudah Jadi belum bermasalah dulu. juga si lupus ini lalu menyerangnya ke paru-paru gitu ya. Jadi tidak bisa juga disebut bahwa oh ini perburukan, agak sedikit susah juga untuk menyimpulkan sampai. Kita menilainya seperti itu, betul. Oke. Em, ini ada pertanyaan lagi. Ini seru ya kalau ngomongin tentang autoimun, lupus gitu ya. Tapi memang ini kita harus lebih aware. Selamat siang, Dok. Saya mau nanya, ini bikin saya penasaran sebetulnya. Oke. Kalau terkena lupus, lalu organ tertentu yang kena, apakah pengobatan yang dilakukan bisa memperbaiki fungsi si organ tersebut? Terima kasih. Oke, ya untuk ini pertanyaannya betul sekali. Jadi kalau memang organ apapun, ketika kita inflamasi tinggi atau kena kena kita ini kan penyakit autoimun, jadi imunitas Mm, kita menyerang ke target yang salah. Jadi harusnya selnya baik, tapi diserang kan jadi mm, kerusakan sel di organ itu. Kalau ya, kita bisa menurunkan imunitas kita atau istilahnya memang jangan sampai nyerang selnya tadi ya, pasti mm, organ kita akan lebih kembali lebih baik seperti itu, Bu. Jadi mm, targetnya ya kembali lagi imunitas kita. Dengan imunitas kita tidak menyerang yang target yang benar, yang baik, ya pasti peradangan atau inflamasinya berkurang. Nah, pasti kembalinya organ atau fungsinya pasti lebih baik seperti itu. Oke, oke. Akhirnya paham nih. Jadi kalau karena si yang sumber penyakitnya, sumber penyakit, sumber masalahnya adalah imun yang menyerang si organ tertentu. Jadi imun Iya, yang harus dikendalikan atau misalnya diturunkan gitu ya, biar dia tidak menyerang organ tersebut gitu ya dok ya. iya betul. Dia tidak terjadi namanya autoimun tadi. Jadi peradangan yang berlebih, inflamasi yang berlebih ke salah target seperti itu. Kalau targetnya yang diserang, misalnya terjadinya kerusakannya di ginjal terus, ya imunitas kita masih friendnya tinggi terus, ya lama-lama ginjalnya rusak, ya susah kembali. Ya, jadi kembali Hmm. lagi ke masing-masing organ. Kembali maksudnya masing organ gimana? Sel Hmm. otak dan di kulit kembali. Kalau misalnya kulit itu terjadi luka, Hmm. penyembuhan akan bisa kembali seperti semula, mungkin hanya luka bekas luka. Tetapi kalau otak yang meradang, Hmm. ya pemulihan otak
lebih susah. Nah, kembalinya seperti itu. Tetapi kembalinya kan akan berangsur membaiknya itu pasti akan lebih baik karena kan peradangannya sudah berkurang seperti itu. Tetapi kembali lagi target yang diserang apa? Kalau misalnya otak, ya pasti harapan kembalinya atau perbaikannya otak lebih lama dari kalau hanya perbaikan di kulit seperti itu, Bu. Oke. Ini seru ya ngobrolin em, si lupus ini. Lanjut. Oke, ini seru loh. Ini pertanyaannya jadi banyak nih. Maaf dok, tanya lagi. Nggak apa-apa. Sebagai orang awam, imun ini apakah hanya sel darah putih atau apakah ada agen imun lain selain sel darah putih? Terima kasih. Wah, kita bicaranya ke imunitas sekarang ya. Wah, menarik Iya sekali. betul, Jadi menarik. imunitas sendiri itu ternyata ada yang namanya imunitas humoral dan ada imunitas seluler. Jadi kulit sendiri itu juga ada imunnya kita. Jadi ada misalnya lewat di sebelum kita terpapar misalnya di kulit itu kan juga ada sebagai penangkal kita. Jadi tidak hanya sel darah putih. Jadi banyak sekali dari sel darah putih termasuk salah satunya eh, tubuh kita untuk mengatasi namanya patogen seperti itu. Jadi memang Hmm, apa kita bicaranya besok ke imunitas, Bu. boleh. Jadi tidak hanya sel darah putih, jadi banyak sekali. Kita bicara respon humoral dan nanti respon seluler seperti itu. Jadi Ini, ketika mm-mm. ya imunitas kita terganggu itu jadi banyak sekali penyebabnya. Jadi kulit itu termasuk salah satunya pelindung kita, Bu. Iya, ya betul. Termasuk untuk membantu untuk mencegahnya kuman masuk dalam tubuh, kemudian mukosa misalnya mukosa di mata, kemudian organ lain itu juga termasuk sistem imun kita seperti Iya. itu. Kalau bayangin kalau kita nggak punya kulit gitu ya, kulit ini tameng pertama loh, tameng pertama Betul. dari si kuman-kuman jahat untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bayangin kalau nggak ada kulit. Oke, nanti mungkin next time karena kalau ngomongin tentang imunitas kita akan bahas ini akan jadi panjang gitu ya, panjang banget. Nanti Dokter Evan harus menjelaskan dari awal gitu ya. Bisa jadi satu sesi tersendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari yang lain nih. Satu lagi ya Dok, saya mau tanya. Boleh, boleh. Oke. Ya, dalam perjalanannya si lupus atau penyakit lupus ini, Dok, apakah bisa organ yang diserang berganti? Terima kasih. Oh, saya paham nih maksudnya. Misalnya pada awal diketahui yang organ terkena itu ginjal misalnya dan jantung katakan. Tapi dalam perjalanannya ketika itu sudah membaik, dia kemudian ke organ yang lain. Seperti itu bisa nggak sih, Dok? Nah, dari pengalaman klinisnya, biasanya pada pasien tertentu itu bukan pindah, tapi bertambah, Bu, biasanya. Dulu Oh, biasanya cuma radang sendi, mm-mm. lama-lama malah ke ginjalnya juga mulai kena, Oke. livernya mulai kena seperti itu. Tetapi biasanya tetap kalau sudah misalnya lagi flare kambuh ya semuanya malah jadi ginjal itu nambah, Bu. Jadi tidak berganti sih lebih tepatnya lebih karena kenapa sih dinamakan sistemik ya? Karena memang dia perannya imunitasnya itu sistemik, jadi seluruh organ kenanya seperti itu. Jadi ketika kita obat pun obatnya kita tidak bisa menentukan oh kita mau lindungin livernya aja nggak Hmm. bisa. Jadi Hmm. memang kalau terjadi kena flare-nya kambuh biasanya malah yang biasanya cuma sakit sendi tok sama misalnya demam. Nah, lama-lamaan sekarang sudah komplikasi ke ginjalnya sudah terjadi kebocoran protein atau sekarang sudah terjadi pembesaran liver atau pembesaran liarnya seperti itu, Bu. Oke. Ya. Ini tadi saya sempat searching sih tentang lupus. Terus ada beberapa yang secara komentar ada beberapa yang memberi judul bahwa lupus apakah apa sih kayak orang kalau terkena lupus kayak vonis mati gitu dok. Dalam artian sebetulnya ini gimana sih? Apa memang kalau kena lupus berarti dia fatal gitu atau seperti apa dok? Ya, memang karena namanya auto lupus ini kenapa sih dibilangnya lebih susah untuk sembuh ya? Karena tadi dia kan kalau enaknya tadi misalnya contohnya Sjogren syndrome. Dia Mm-mm. kan hubungannya sama kelenjar untuk mengeluarkan air mata, kelenjar untuk mengeluarkan ludah, seperti itu. Itu kan tidak mematikan ya, Bu. Hmm, Ya, betul. tapi tidak nyaman untuk pasien matanya kering, mulutnya kering, kulitnya kering.
dari itu. Ya. Tetapi kan tidak membuat penurunan organ. Tetapi kalau kita bicara sistemik lupus, kenanya jantung, endokarditis, bengkak jantung lama-lama. Hmm. Orang sudah bengkak jantung ya kembali lagi sama aja orang yang kayak kena gagal jantung. Orang Ya. yang kena sudah livernya kena ya kembali lagi livernya seperti orang yang sudah punya sakit liver. Orang yang sudah kena ginjalnya, sudah gagal ginjal ya sudah harus cuci darah sama ini kan jadi terjadi penurunan kondisi. Lah, makanya kalau sakit lupus ya kita harus cegah supaya tidak tambah meremen-meremen atau tambah fatal seperti itu, Bu. Apakah lupus bisa harapan hidupnya Mm-mm. hanya setahun, 2 tahun? Enggak, masih bisa panjang, tetapi ya memang kita harus kontrol seperti itu. Karena kalau sudah masuk derajatnya berat, ya itu obat-obatannya macam-macam. Tidak hanya bisa dengan obat minum, mungkin nanti perlu namanya agen biologis, kemudian terapi humoral yang sekarang sedang ditingkatkan terapi sel B, sel T-nya itu juga membantu untuk ininya Bu, apa bukan humoral, maaf, terapi antibodi. Ya itu untuk bantu supaya tidak terjadi yang namanya flare atau keparahannya seperti itu Bu. Oke, jadi justru dalam Nah, setelah perjalanannya, itu terapi sel itu Bu, yang untuk imunitasnya kita, yang terapi sel T, sel B itu juga membantu untuk ya istilahnya peradangan di tubuh kita seperti itu. Tapi makanya kalau orang yang sudah didiagnosa SLE ya memang harus sadar diri atau mawas diri karena memang penyakit ini mempunyai perjalanan penyakit yang luas. Tidak hmm, hanya satu target organ, tetapi bisa multi organ seperti itu. Kalau misalnya kenanya ke nyerangnya peradangannya di pembuluh darah otak, pembuluh darah otak itu misalnya ngatur di bagian bicara atau ngatur di bagian eh, motorik kita ya jadi seperti orang kena stroke seperti itu Bu. hmm, hmm. Ya, jadi dalam perjalanannya bukan berkurang, justru bertambah, gitu ya, bertambah yang eh, terkena, gitu ya. Betul sekali. Tapi bisa dicegah, bisa. Dalam artian dicegah untuk dia semakin meluas, seperti itu ya dok ya. Betul ya. Tapi kalau sudah kena untuk saat ini saya masih belum bisa ngomong akan sembuh itu enggak, tetapi ya seperti orang punya asma. Sebenarnya asma itu kan juga karena alergen. Kalau kita bisa mencegah alergennya untuk eh, alerginya yaitu bisa bisa mengurangi komplikasinya seperti itu. Tetapi kalau sudah komplikasinya sudah luas ya pasti harapannya berkurang juga seperti itu. Ada ini nggak sih dok? Ada pantangan-pantangan tertentu nggak sih yang biasanya ini? Kalau itu ada makanan tertentu yang mungkin jenis-jenis tertentu yang bisa meningkatkan resiko, Bu. Cuma untuk saat ini saya mungkin harus cari dulu untuk Mm-mm. jurnalnya ya, Bu, ya Ya. untuk makanan apa yang meningkatkan karena memang ada makanan tertentu yang meningkatkan resiko kambuhnya flare-nya. Tapi itu biasanya kembali lagi ke personal itu, Bu. Jadi tidak mesti seperti itu. Oh, berbeda-beda ya antara satu orang dengan yang lain ya. Tetapi makanan jenis itu meningkatkan seperti itu, tapi belum tentu pasti seperti itu. Oke. Jadi memang belum pasti, cuman memang untuk beberapa orang tertentu sensitivitasnya terhadap makanan tertentu itu bisa menyebabkan dia jadi flare ya. Oke, dok terakhir deh dok. Sebelum dokter Evan lepas. Halo dok. Ya, halo, halo, ya. Ya, closing aja dok, closing. Oh, oke, oke, oke. Iya, ini sudah selesai soalnya. Oke, ya, jadi bulan Mei ini kan memang memperingati tanggal berapa Bu tadi 14 ya? 11 Mei. 11 atau 14? 14 dok. Oh, 14 ya. Saya tadi malah nggak nyari tanggalnya berapa, tapi bulan ini mengenai mengenai lupus. Jadi lupus sendiri itu adalah penyakit autoimun. Mm-mm. Autoimun sendiri adalah ketika kita atau imunitas kita salah mengenai target yang harusnya ke patogen atau sel yang berbahaya buat kita, tapi malah ke sel sehat kita yang menyebabkan terjadinya penyakit. Ya, penyakitnya SLE sendiri sistemnya sistemik, jadi kena multi organ. Jadi ketika kita ada mengalami keluhan yang berulang, kronis, dan ada menyerang dua organ, kita harus mulai aware. Ada nggak nih mengarah ke SLE? Biasanya memang sering pada wanita di usia yang usia puncaknya di usia 28 tahun. Jadi kembali lagi dok, bagaimana untuk supaya mencegahnya
memang untuk pencegahannya secara umum pasti semua penyakit kita harus menjaga pola hidup yang sehat, kualitas hidup yang baik, makanan diet yang baik, ya itu untuk mengurangi resikonya terjadi SLE seperti itu. Oke, jadi kita bisa lakukan sesuatu sebetulnya, tapi memang gitu ya, ini bisa terjadi. Kalaupun terjadi, ini bukan satu hal yang vonis langsung selesai, enggak. Ada banyak penderita yang bisa bertahan gitu ya, tapi memang harus dibutuhkan treatment-treatment khusus seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, dokter Irfan terima kasih ya. Ya, Di tengah kesibukannya harus ya, oke. menyempatkan waktu buat kita. Terima kasih, salam buat semuanya Ya, dan buat sama Anda semua sehat selalu. Nah, buat Gu Selalu yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Buka IG-nya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Sampai